Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu gelombang 1, yaitu seminar PPG atau seminar pendidikan profesi guru. Di sini saya ingin berfokus pada jurnal refleksi ya, yang harus diupload oleh mahasiswa PPG di LMS terutama. Ini saya mau fokus ke pembelajaran sosial emosional yang kita peroleh mata kuliah ini itu pada semester 2, oke? Nah, langsung saja ya untuk review pengalaman belajar. Di sini ada beberapa topik yang dibahas atau yang dipelajari ya. Itu ada topik 1 sampai topik 5. Jadi topik 1 tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social and emotional learning atau CASL ya. Kemudian topik 2 peranan guru terhadap teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kemudian topik 3 experimental learning. Kemudian topik 4 experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan topik 5 school well-being. Oke. Nah, untuk pembelajaran emosional adalah bagian penting dalam pendidikan dan dalam relasi sosial manusia. Jadi CASL ORG ya, yang penemu ini sosial emosional itu menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional itu proses untuk membantu individu mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup dengan baik ya. Dalam hal ini individu tidak hanya fokus pada diri sendiri ataupun hanya pada keterampilan, kompetensi, tetapi juga pada relasi yang baik dengan orang lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, pembahasan pada topik ini akan memberikan pengetahuan dan implementasi dalam mempelajari atau pembelajaran mengenai upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain terhadap kemampuan sosial emosionalnya. Nah, menurut saya terdapat topik yang paling berkesan ya bagi saya itu topik 2 terkait dengan peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Dalam topik tersebut, saya belajar mengenai pentingnya guru dalam kemampuan mengolah emosinya ya. Kemudian teknik mindfulness, kemudian macam-macam kompetensi ya, ada empathy, compassion, mindfulness, or critical inquiry, serta pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, melalui pembahasan topik 2 ini, itu saya mengetahui bahwa menjadi guru itu perlu pembelajaran emosional ya, yaitu karena guru sebagai pendidik dan agen perubahan itu perlu mencatat 3 hal dalam pembelajaran sosial emosional. Yang penting ya ini ya, ada caring relationship atau kepedulian, sehingga dasar pembelajaran, kemudian emosi mengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Dan tujuan yang mau dicapai dan pemecahan masalah mengarahkan individu yaitu terkait di sini ya, guru dan peserta didik untuk juga memberikan motivasi atau energi untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi, mengapa topik tersebut penting? Menurut saya memang sangat penting karena dengan mempelajari topik ini, harapannya nanti bagaimana seorang guru itu dapat mengontrol emosinya agar kelak nanti jika mengajar dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Selain itu, dengan mempelajari topik 2 ini, saya mengetahui bahwa guru itu sebagai agen perubahan memerlukan kemampuan untuk menerapkan kemampuannya dalam pembelajaran sosial emosional sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dapat menyesuaikan dengan karakteristik atau kondisi peserta didik. Selanjutnya, bagaimana saya mempelajari topik ini? Saya mempelajari topik ini ya, terutama pada topik 2 yang tadi saya pilih, itu mengikuti alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, untuk strategi yang diimplementasikan dalam topik ini itu dengan diskusi dengan antar teman sejawat, kemudian dengan dosen, ataupun saya juga mempelajari berdasarkan studi literatur Google. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Ini saya cantumkan linknya dan screenshotan tentang materi yang pernah saya pelajari atau saya upload ya di YouTube. Saya sertakan, kemudian linknya masing-masing udah ada linknya ya. Di sini ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, aksi nyata, dan modul ajar. Nah, untuk pembelajaran bermakna atau good practice-nya, setelah mempelajari topik ini, saya akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola emosi ya, salah satunya dengan menerapkan teknik mindfulness. Guru sebagai agen perubahan hendaknya perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik agar dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik. Sebaliknya, jika guru tidak dapat mengontrol emosi, maka suasana belajar akan menjadi kurang menyenangkan dan kurang mengenakan dan membuat siswa akan tertekan sehingga pembelajaran itu malah tidak bermakna. Seperti itu ya. Itu saja untuk pembelajaran sosial emosional ya kali ini terkait dengan mata kuliah seminar pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1 ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan klik
lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terupdate dari saya. Kayak gitu, semoga bermanfaat, semangat terus untuk para pejuang PPG Prajabatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, teman-teman.